Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Alaihi afdhalus salatu wassalam wa atimmu taslima. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Pol Tangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala, Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yang paling berhak untuk dipuji dan diibadahi. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihissalatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, khawatir iman rahimanallah wa iyyakum, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Juli 10 Dzulqa'dah ya. Betul. 10 Dzulqa'dah berapa? Nah, yang apa? Baik, barakallahu. Nah, hari Ahad ini saya diminta untuk mengisi kekosongan jadwal yang ada. InsyaAllah semoga Allah mudahkan untuk menggantikan Ustaz Zainul Arifin yang sedang safar. Nah, ala kulli hal wa azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan materi kajian yang biasa kita baca di hari Jumat, makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i. Makna la ilaha illallah, pengaruhnya terhadap individu dan kelompok atau golongan, karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pembahasan kemarin kita sudah mengambil yaitu bahasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada setiap umat itu seorang rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, yang mana setiap rasul itu mengatakan kepada kaumnya an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan hindari oleh kalian beribadah kepada tauhid. Nah, kemudian sebutkan pula i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad, bahwasanya para ar-rasul alaihi wassalatu wassalam
pertama kali yang mereka seru kepada kaumnya, yaitu dari ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ani'budullah. I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Nah, beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang diketuk, yang disentuh kepada kaumnya para rasul, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini adalah dakwah atau metode dakwah yang terbaik, yang terbagus untuk menyentuh hati manusia melalui dakwah tauhid. Nah, tidak ada dakwah atau metode dakwah yang paling bagus, yang paling rapi, yang paling sempurna kecuali metode yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, Rasul alaihi salatu wassalam mengajak kepada orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy, untuk mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka membalas dengan ucapan aja'ala alihatan ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Allah abadikan ucapan orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah di dalam surat As-Saff ayat yang kelima. Mereka mengatakan aja'ala alihatan ilaha wahidah. Apakah engkau ya Muhammad hendak menjadikan ilah Tuhan, menjadikan Tuhan kami menjadi Tuhan yang satu? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata mereka. Nah, fafahimu min hadhihi al-kalimah annaha tubtilu ibadatul asnam kulliha. Lihatlah dari ayat ini, ya, orang-orang musyrikin al-Arab betul-betul faham, ya. Mereka mengerti sehingga mereka mengatakan aja'ala alihatan ilaha wahidah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang dipahami adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, annaha tubtilu ibadatul asnam kulliha. Barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya berarti dia harus meniadakan seluruh sesembahan. Kalau orang dahulu konteks ayat ini kepada orang-orang musyrikin Arab, dikatakan mereka harus atau kalimat ini membatalkan seluruh peribadatan mereka kepada sanam, kepada patung-patung berhala-berhala mereka semuanya. Sehingga mereka orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah, mereka tidak mau. Ya, konteks ayat ini jelas, aja'ala alihatan ilaha wahidah. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau ya Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi hanya satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata mereka. Nah, mereka mengerti dan mereka faham betul arti kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya tubtilu ibadatul asnam kulliha, yaitu membatalkan seluruh bentuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala mereka semuanya. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani al-Yamani rahimahullah dalam kitabnya Tabhirul I'tiqad, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah ini mereka sangat paham betul arti kalimat la ilaha illallah, harfan bi harfin, huruf demi huruf mereka tahu artinya. Arti kalimat la ilaha illallah, orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah mereka paham. Huruf demi huruf mereka tahu artinya, sehingga mereka tidak mau untuk sekedar mengucapkan dengan lisan-lisan mereka tanpa mereka praktekkan dalam kesehariannya. Mereka lebih baik tidak mengucapkan. Ketika mereka mengucapkan, konsekuensinya mereka harus membatalkan seluruh peribadatannya kepada berhala-berhala mereka. Disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, kenapa orang-orang Arab ini mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Li'annahum dhu lisanul Arab. Karena mereka orang Arab dan mereka mengerti bahasa Arab. Ya.
Mereka tahu persis arti kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya itu apa saja, mereka tahu, mereka paham. Berbeda dengan kaum muslimin zaman sekarang. Ya. Berbeda keadaannya dengan orang-orang muslimin, kaum muslimin zaman sekarang. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah mungkin dalam sehari bisa sebanyak-banyaknya, ya. Dalam keseharian muslim itu nggak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Di dalam azannya ada la ilaha illallah, di dalam zikirnya setiap sholat ada la ilaha illallah. Sampai dia tersandung batu la ilaha illallah, kaget la ilaha illallah, ya. Nah, tapi kaum muslimin zaman sekarang mereka nggak ngerti arti kalimat la ilaha illallah. Mereka beribadah kepada Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka masih memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perantara-perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui perantara. Meminta-minta rezeki dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya tapi berbeda dengan isi hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi antara yang di bibir diucapkan dengan hatinya bertolak belakang. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, anna ma'na la ilaha illallah wa muqtadaha ifradullah bil ibadah wa tarki ibadatu ma siwahu. Fa idza qala al-'abd la ilaha illallah faqad a'lana wujuh ifradullah bil ibadah wa butlanu ibadatu ma siwahu wal qubur wal awliya was salihin. Lihatlah ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, maka disebutkan arti kalimat la ilaha illallah, telah diterangkan arti makna kalimat la ilaha illallah, pengaruhnya terhadap individu dalam beribadah. Apa konsekuensinya? Tarku ibadah maswa, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki itu ibadah. Ingat, mencari rezeki itu ibadah. Kita memberikan makan kepada anak istri kita itu ibadah. Maka jangan sekali-kali kita memalingkan meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita keluar dari rumah mencari rezeki itu ibadah. Jangan sampai ketika di jalan kemudian berubah pikiran, mencari jalan pintas, ya, dengan mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap pintar dan sebagainya untuk menggandakan uang, untuk bisa mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Ini omong kosong, ya. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal dari haditsnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bidanan." Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal disebutkan hadis dari Rasulullah SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki seperti seekor burung. Burung dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya lapar. Sore hari dia pulang ke rumahnya atau pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Ya. Nah, jadi jangan pernah takut terhadap rezeki. Rezeki itu pasti Allah jamin, pasti Allah kasih. Wa ma dabatan fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada
seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini, melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita merasa kerdil, merasa kecil hati, rezeki enggak kunjung datang dan sebagainya. Allah sudah jamin rezekinya. Setiap orang dijamin oleh Allah. Naam. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdhu himasan wa taruhu bidanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari dia pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau memberikan keterangan tentang hadis di atas, anna al-kasbur rizq laysa bil qu'ud. Bahwasanya mencari rezeki itu tidak bisa kita dengan duduk ongkang-ongkang atau santai-santai di rumah duduk-duduk nggak ngapa-ngapain, ya, pengen rezeki datang, nggak mungkin datang, ya. Anna kasbur rizq laysa bil qu'ud. Bahwasanya mencari rezeki itu tidak bisa kita duduk hanya di rumah, artinya tidak melakukan aktivitas. Kalau zaman sekarang mungkin orang bisa melakukan kerja online di rumah, bisa menghandle kerjaan dari rumah, bisa dengan teknologi yang ada. Nah, yang dimaksud adalah orang yang tidak punya aktivitas, ngangguran duduk di rumah pengen rezekinya datang, nggak mungkin. Nah, ala kulli hal, jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dia diminta untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Na'am ifradullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwahu. Fa idza qala al-'abd la ilaha illallah faqad a'lana wujubu ifradullah bil ibadati wa butlan ibadati ma siwahu. Barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia telah mengumumkan, ya, bahwasanya dia harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, dan dia harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa butlanu ibadatu aswahu, dan membatalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada aulia, meminta-minta kepada as-salihin, orang-orang saleh, ya. Karena ini orang-orang yang meminta-minta kepada aulia, kepada orang-orang saleh, kepada ashabul kubur, sama yang terjadi pada zamannya kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang mereka disesatkan oleh iblis, la'anahullah. Ratusan tahun mereka disesatkan oleh iblis di dalam rangka untuk mengagungkan aulia Allah, as-salihun. Ya, toh mereka orang saleh, mereka orang baik dan sebagainya, bla bla bla. Nah, sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam meminta. Iblis mengatakan kepada kaum Nabi Allah alaihi salatu wasallam, mereka orang saleh, kenapa kalian tidak berdoa meminta melalui perantara mereka? Meminta melalui perantara. Boleh kita meminta doa kepada orang yang masih hidup, kepada orang tua kita, kepada orang saleh, boleh kita minta selama mereka masih hidup. Tapi kalau sudah menjadi mayat, maka tidak boleh. Ya, ini yang harus dibedakan. Banyak orang yang salah kaprah. Kenapa kita minta doa kepada orang saleh itu tak boleh? Silahkan Anda minta yang Anda anggap saleh siapa di muka bumi ini, minta doa kepada mereka. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan, mereka masih hidup dan mereka bisa berdoa kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh ketika mereka sudah dinyatakan wafat, telah meninggal, telah berpulang, rahmatullah, telah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah mati, nggak bisa. Ya. Ini yang membedakan, yang menjerumuskan kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga mereka diminta untuk membuat replika gambar-gambar, foto-foto patung-patung mereka, dan mereka diminta untuk meminta-minta kepada perantara-perantara mereka. Nah, yang mana iblis la'anahullah mengatakan kepada kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ini generasi demi generasi ratusan tahun, ya, iblis mengatakan kepada kaumnya Nabi Allah alaihi salatu
Iblis mengatakan jangan tinggalkan mereka. Nah, kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang mereka meminta-minta kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah, yaitu dari benda dan amwat yang orang-orang benda mati atau orang sudah mati, maka Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah akan mengatakan aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Mana ya syuraka, sekutu-sekutu yang dahulu kalian di dunia meminta-minta kepada mereka, datangkan mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di yaumil qiyamah kita ditantang oleh Allah semacam demikian, apa yang kita lakukan? Ya. Aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Mana sekutu-sekutu kalian ini yang dahulu kalian di dunia meminta-minta kepada mereka? Datangkan mereka. Ya. Maka manusia tidak akan bisa mendatangkan sekutu-sekutu ketika di dunia. Nah, ala kulli hal, inilah bagaimana iblis la'anahullah terus mereka berusaha menyesatkan manusia dari jalannya Allah. Akidahnya dirusak oleh iblis. Nah, kemarin sudah saya sebutkan bagaimana iblis mencoba untuk mengkelabui manusia dari sisi nama. Yang mana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kelak di akhir zaman suatu ketika kelak akan ada orang-orang yang mengatakan mengganti nama yang tidak pada tempatnya. Ya, disebutkan oleh Imam San'ani dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad an Adraj al-Ilhad, bagaimana manusia akan mengganti nama-nama yang tidak pada tempatnya. Jadi khamr diganti namanya menjadi nama-nama yang indah yang ketika didengar oleh telinga itu enak rasanya. Ya. Ini apa? Jangan ini. Minuman keras. Ini apa? Whisky, brandy, vodka, apa kayak namanya. Ya, diganti namanya dengan kemasan packaging yang bagus, yang indah, sehingga menarik perhatian. Ya, seakan-akan orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu gaya sebagian daripada gaya hidup. Ya, dengan packaging yang indah, dengan nama yang bagus, dengan harga yang tinggi dan sebagainya, menjadikan benda-benda haram itu menjadi benda komersial yang dilegalkan oleh manusia. Ketika melihat wanita-wanita pelacur dikatakan sebagai wanita pekerja komersial, apa kayak namanya, diganti namanya. Kemudian ketika dia hendak mempraktekkan atau menjalankan praktek riba, ya, dia mengatakan bahwasannya Pak, ini bunganya cuma sekian persen. Bapak ketika mengambil cicilan ini Bapak kena bunga sekian persen. Coba saya pengen tahu, ada nggak orang yang ketika dia ditawarkan cicilan-cicilan ini yang berbunga-bunga itu, ya, ada nggak terbesit di benak kita atau hati kita ketika disebutkan Bapak ini cicilannya bunganya 2% Pak, pasti adem dengarnya. Bunga kok, ya, pasti adem, di telinga enak didengar. Orang sudah mindsetnya terbentuk, namanya bunga itu indah, bentuknya bagus, dia semerbak wangi dan sebagainya. Bunga itu indah. Ya, ini tipu daya iblis untuk menjerat manusia, talbis iblis. Ya, nah, tapi coba deh yang suka melakukan praktek ribawi itu ketika ada customer datang, ya, dengan bangunannya megah, kemudian disambut satpamnya, kemudian yang terima bunga-bunga. Ketika sudah menyampaikan akadnya, coba sampaikan, Bapak, ini Bapak memajukan pinjaman dan sebagainya. Ini Pak, ribanya 2% Pak. Pasti mengkorok, dia berdiri dulu rumahnya. Waduh, nggak jadi Pak, terima kasih. Ya, pasti kabur nih. Ini ribanya 2% Pak. Pasti kabur. Tapi karena disebut dengan bunga, hatinya berbunga-bunga. Nah, demikian pula dengan orang-orang ashabul kubur. Kata Imam San'ani, ya, ini ucapan Imam San'ani, bukan ucapan saya. Imam San'ani mengatakan orang-orang penyembah kuburan, ashabul kubur, ya, kalau orang zaman dahulu, orang-orang musyrikin Arab ditanya siapa mereka? Mereka sanam bil-awthan. Ini berhala-berhala kami, ini sesembahan kami berupa sanam bil-awthan. Mereka jelas mengatakan sanam. Ya, patung-patung yang berbentuk
benda-benda mati yang tidak ada wujud kepalanya. Tapi coba Anda tanyakan kepada orang-orang yang datang ke kuburan, minta-minta dan sebagainya, siapa ini? Ini wali. Wali, masya Allah. Allah yarhamu. Ya, senang kita dengar nama wali. Aulia Allah. Ya, siapa ini wali? Ketika disebutkan wali, maka orang akan hilang mindset buruk sangkanya terhadap orang tersebut. Kata Imam San'ani, perbedaan dari sisi nama. Ketika orang musyrikin al-Arab mereka sebut sesembahannya dengan berhala dan salam dan audhan, orang sekarang menyebut sesembahannya dengan sebutan wali. Ya. Nah, inilah talbis iblis, perangkap tipu daya iblis kepada manusia. Disebutkan ada sebuah kitab talbis iblis karya Imam Ibnul Jauzi, bagaimana iblis menyesatkan dari bergolong-golongan manusia. Jadi iblis itu dia tahu ini sekte kelompok apa. Ini kelompok Khawarij disesatkan dari sisi yang sini. Ini sekte kelompok Syiah dikelompokkan dan disesatkan dari sini. Ini kelompok Sufiyah disesatkan dari jalan ini. Iblis sudah mengatur semua strategi. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi talbis iblis. Bagaimana perangkap-perangkap iblis menyesatkan manusia dibagi sesuai dengan, jadi kayak kalau ada ilmu marketing ada segmentasinya. Jadi iblis ngerti ilmu marketing dari zaman dahulu. Dia tahu nilai jual yang mana yang laku terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi semua kelompok ini disesatkan oleh iblis melalui apa yang dia senangi. Nah, وبهذا يبطل ما يعتقد عبادة القبور اليوم وأشباهه من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجود أو أنه هو الخالق القادر على الاختراع وأشباهه ذلك. Oleh karenanya kata Syekh Al-Fauzan Allah Ta'ala dengannya membatalkan segala bentuk keyakinan bagi orang-orang penyembah kuburan di hari ini dan yang semisalnya yang mereka cuma mengatakan bahwasanya arti kalimat la ilaha illallah yaitu Allah itu ada. Ya, mereka cuma meyakini Allah itu ada dan Allah adalah zat yang cuma bisa menciptakan. Nah, itu keyakinan orang-orang zaman sekarang. Padahal arti kalimat la ilaha illallah itu sangat luas. Ya, di awal-awal kitab ini sudah dijelaskan bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat ini yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Kalimat ini yang akan bisa menyelamatkan seorang menuju surga Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini banyak artinya dan banyak maknanya. Ya, kandungan makna, arti dan faedah yang terdapat kalimat la ilaha illallah itu banyak. Bukan sekedar la ilaha illallah cuma dipakai zikir, tapi di situ ada kandungan arti, makna dan konsekuensi. Ya, konsekuensi yang kita jalani di dalamnya. Kemudian disebutkan ada syubhat dari beberapa kelompok yang mereka mengartikan ya tauhid dibagi menjadi tauhid al-hakimiyah. Atau anna ma'na hadha al-hakimiyyah illa Allah wa illa lillah wa yadhunnuna anna man i'taqada dhalika wa fassara bihi la ilaha illallah faqad haqqaqa at-tauhid al-mutlaq. لو فعل ما فعل من عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم وتبرك نعم بترابهم. Kemudian ada syubhat yang dilontarkan bahwasanya ada yang membagi tauhid. Tauhid itu sepakat para ulama bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga: tauhid al-uluhiyah, al-rububiyah, al-asma' was sifat. Ya, tauhid al-uluhiyah, ya, kemudian ar-rububiyah, al-asma' was sifat. Kemudian ada yang menambahkan tauhid yang keempat, yaitu tauhid al-hakimiyah. Dan ini para ulama sepakat bahwasanya yang membedakan tauhid menjadi tauhid al-hakimiyah adalah perkara baru, yang muhdats. Tidak ada pendapat dari a'immatus salaf yang membagi tauhid menjadi empat. Yang empat ini disebut dengan tauhid al-hakimiyah, yang mereka hanya membagi atau mengatakan hukum itu milik Allah,
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ini sesungguhnya tauhidnya orang-orang Khawarij. Ya, tauhid al-hakimiyah adalah tauhidnya orang-orang Khawarij. Nah, maka para ulama sepakat bahwasanya tauhid al-hakimiyah ini adalah tauhid yang muhdats, tidak pernah dibagi oleh para ulama. Walaupun di sana ada yang membagi tauhid menjadi 4 dari kalangan a'immatus salaf, di antaranya al-Imam dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Al-Izz bin Abdus Salam yang menyebutkan bahwasanya tauhid yang keempat adalah tauhid al-mutaba'ah, mutaba'atul Rasul. Dan ini dibenarkan atau diikuti oleh salah seorang guru kami, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah taala, di dalam kitabnya apa kitabnya lupa saya. Kutub, ya. Beliau menukil dari ucapan Al-Imam Izz bin Abdus Salam di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, bahwasanya tauhid yang keempat itu adalah tauhid al-mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, ya, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah taala, Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, ya, kitab yang banyak dibaca oleh para thalabatul ilm. Nah, qala wa ma sya'araha, na'am, kemudian disebutkan orang-orang yang meyakini tauhid al-hakimiyah ini, mereka seakan-akan tauhidnya sudah mutlak, sudah benar, ya, walau fa'ala ma fa'ala min ibadati ghairillah, walaupun mereka beribadah kepada selain Allah, selama mereka meyakini tauhid al-hakimiyah boleh. Kan aneh, ya. Kalau orang sudah mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh membagi tauhidnya atau membagi ibadahnya kepada selain Allah. Tapi ketika orang meyakini tauhid al-hakimiyah, kata mereka, ya, walau fa'ala ma fa'ala min ibadati ghairillah wal i'tiqad al-amwat. Ketika seseorang meyakini tauhid yang muhdats ini, al-hakimiyah, dia sudah meyakini, maka boleh dia melakukan apa saja. Walaupun dia meminta-minta kepada yang sudah mati, meminta kepada kuburan, mereka bertawaf, mereka menyembelih kepada selain Allah, mereka bernazar, ya, mereka bertabarruk dengan tanah-tanah kuburan dan sebagainya. Kata orang-orang yang punya kelompok hakimiyah ini, boleh. Ya, ini kan keblinger. Dan ini keterlaluan, sudah mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama sepakat bahwasanya tauhid al-hakimiyah ini adalah tauhid yang bid'ah, ya, yang ini diyakini oleh orang-orang Khawarij. Jadi kalau ada orang mengajak kepada tauhid al-hakimiyah, sudah pasti mereka adalah kelompok Khawarij, ya. Nah, qala wa ma sya'ara haula'i anna kuffar al-'arab al-awwalin yusharibunahum fi hadha al-i'tiqad. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman dahulu mereka sama, mereka beriman dengan tauhid rububiyah, tapi mereka kufur kepada tauhid al-uluhiyah, ya. Bahwasanya musyrikin al-Arab yang pertama zaman dahulu, mereka sudah meyakini keyakinan ini. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Wa ya'rifuna anna Allah huwa al-khaliq al-qadir 'ala al-ikhtira'. Ya, orang musyrikin zaman dahulu tahu bahwasanya Allah itu maha pencipta. Allah punya kemampuan untuk menciptakan seluruh makhluknya, yang mereka tahu. Wa yuqirruna bidzalika wa annahum ma 'abadu ghayrahu illa li za'mihim annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa la annahum yakhluquna wa yarzuquna. Kemudian, ya, syubhat yang mengatakan mereka tidak beribadah kepada ashabul kubur, tapi cuma minta tolong saja sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, ya, ini ucapan mereka sebagai syubhat. Mereka mengatakan kami mendatangi kuburan orang-orang saleh yang sudah meninggal ini, kami tidak menyembah kepada mereka. Kami yakin mereka enggak bisa menciptakan, mereka enggak bisa memberikan rezeki. Tapi kami cuma minta tolong, liyuqarribuna ila Allah. Kami minta tolong saja, dekatkan kami kepada Allah. Ya. Nah, ini satu bentuk syubhat, ya, dari orang-orang ashabul kubur yang mereka meminta-minta sebagai perantara, dijadikan
ashabul kubur ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, bahwasanya keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Fal hakimiyah juz'un min ma'na la ilaha illallah wa laysat hiya ma'naha al-haqiqi al-matlub. Fala yakfi al-hukm bi-syari'ah fi al-huquq wal-hudud wal-khusumat ma'a wujud asy-syirk fi al-ibadah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, al-hakimiyah, ya, al-hakimiyah itu bagian dari makna la ilaha illallah. Enggak bisa dipisahkan antara al-hakimiyah dengan la ilaha illallah. Itu bagian dari la ilaha illallah. Wa laysa dia maknaha al-haqiqi al-matlub. Bukan serta-merta dia makna yang sebenarnya cuma keinginan. Fala yakfi al-hukm bis-syari'ah fil huquq wal hudud wal khusumat ma'a wujud asy-syirk. Enggak cukup penegakan syariat, menegakkan hukum-hukum syariat agama Allah. Ya, minta hukum harus ditegakkan. Ya, mereka berteriak-teriak dengan slogannya, "Ala hukmu illa lillah." Tidak ada hukum yang kekal di dunia ini melainkan hukum Allah. Ya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul dhalimun fa ulaika humul musyrikun," dan sebagainya. Mereka menuduh orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum syariat Allah sebagai orang yang zalim, yang fajir, yang musyrik dan sebagainya. Ya. Kata Syekh Fauzan, al-hukm al-hakimiyah, ya, hukum al-hakimiyah ini dia bagian dari la ilaha illallah. Jangan pernah dipisahkan. Bahwasanya menegakkan syariat Islam itu menegakkan hukum Allah di muka bumi tidak bisa dicampur adukkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menegakkan hukum Allah, syariat hukum Allah di muka bumi itu tidak bisa dicampur adukkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bisa difahami bahwasanya menegakkan syariat agama Allah, menegakkan hukum Allah di muka bumi itu harus orang-orang yang mereka ini beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, tidak mencampur adukkan antara kesyirikan. Kemudian mereka meminta hukum syariat Allah ditegakkan di muka bumi dengan adanya kesyirikan, maka nggak mungkin akan terjadi. Nah, walau kana ma'na la ilaha illallah ma za'amuhu haula'i lam yakun baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina al-musyrikin an-niza' bal kanu yubadiruna ila ijabati Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala lahum aqarru bi anna Allah huwa al-qadir 'ala al-ikhtira' aw aqarru anna Allah mawjud aw qala lahum حاكموا إلى الشريعة في الدماء والأموال والحقوق. نعم. وسكت عن العبادة. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, kalau seandainya mereka mengatakan arti la ilaha illallah yang seperti dikatakan oleh mereka antara orang musyrikin al-Arab pada zaman dahulu, zaman jahiliyah dengan Rasulullah. Nah, mereka mengatakan bal kanu yubadiruna ila ijabati Rasul. Mereka mengatakan bahkan mereka orang-orang musyrikin al-Arab ini dahulu menjawab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dikatakan ditetapkannya aqarru bi anna Allah huwal qadir 'ala al-ikhtira'. Mereka orang musyrikin al-Arab, mereka percaya bahwasanya Allah itu Sang Maha Pencipta. Allah memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ya, dan mereka menetapkan bahwa aqarru anna Allah mawjud. Mereka menetapkan Allah itu ada. Ya, dan dikatakan atau dikatakan kepada mereka hakimu ila syari'ah fi ad-dima'i wal amwal wal huquq. Berhukumlah kalian dengan hukum yang ada dalam syariat. Tegakkan ketika seorang menumpahkan darah bagaimana, ketika seorang merampas harta bagaimana. Ya, mereka sepakat, tapi ketika diminta untuk beribadah kepada Allah, sakat, mereka terdiam. Ya, wa sakata 'anil ibadah. Mereka terdiam ketika diminta untuk beribadah kepada Allah. Lakinnal qaum wa hum ahlul lisan al-arabi fahimu annahum idza qalu la ilaha illallah faqad aqarru bi butlan ibadatil asnam. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Fauzan. Tadi saya menukil ucapan Al-Imam Sun'ani, sekarang disebutkan oleh
Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, mereka orang-orang musyrikin al-Arab ini, apa kata Syekh Al-Fauzan? Ahlul lisanul Arabi fahimu annahum, mereka ahli bahasa Arab, mereka mengerti bahasa Arab. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad aqarru bi budlani ibadatil asnam. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka telah menetapkan untuk meniadakan atau membatalkan berhala-berhala mereka, ya. Wa anna hadhihi al-kalimah laysat mujarrad lafz la ma'na lahu. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar diucapkan dengan lisan-lisan saja tanpa ada maknanya, ya. Wa lihada nafaru minha wa qalu aj'ala alihatan ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Oleh karenanya orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu mereka mencoba menjawab ajakan Rasulullah SAW dengan mengatakan aja'ala alihatan ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau hendak mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang satu, untuk meniadakan berhala-berhala kami yang lainnya? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata mereka. Jadi difahami bahwasanya orang musyrikin Arab mereka lebih mengerti arti kalimat la ilaha illallah, dan mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka jalani ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, inilah apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu makna la ilaha illallah, bagaimana orang-orang musyrikin Arab mereka menjaga, tidak mau, yaitu artinya mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini karena mereka tahu arti kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi apa yang harus mereka jalankan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kufur dengan berhala-berhala mereka. طيب إخواني في الدين عزني الله وإياكم، نكتفي إلى هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا المؤذن يؤذن.